Wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Monggo kiai mriki. Sama-sama kita hormati pejabat pemerintah lingkup pemerintah Kabupaten Bengkalis. Hari ini ada Pak Ismail sebagai Kepala Dinas Koperasi, Dinas Koperasi dan UKM pas ini. Kemudian ada Pak Zulfan, nah, ini dari Dinas dan Perdagangan. Kemudian anggota, dan memang yang saya undang hanya 2 OPD, jadi dari Koperasi, UKM, Perindak dan Dinas Perdagangan. Kemudian sama-sama kita banggakan dan kita hormati yaitu Gimin, Bapak Tugimin sama Ibu. Matur sembah nuwun wis mimpin rene. Wis suwe ra ning Bengkalis. Jadi Pak Mail, Pak Tugimin ini sesepuhnya pedagang bakso seluruh Riau. Yang punya gilingan di segala pasar, gilingan bakso itu. Ini Bengkalis Solo. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati Ketua Pedagang Persatuan Perkumpulan Pedagang Bakso seluruh Riau. Ini Pak Muntari. Ini koncone ada gini, Ponorogo iki. Nah, Mas Sonto ini bojone wong Solo. Nah, dia juga punya banyak bakso yang ada di Pekanbaru. Dan seluruh pengurus dan jajarannya ini seluruhnya punya bakso ini. Saya dikawal beberapa sesepuh juga dari grup Mujahadah. Ini ada Pak Lan, ada Mas Sam, ada Mas Sonto, ada Mas Pak Simin yang grup kesenian jaranan, lengkap ya. Kemudian juga dulur bakso yang ada di Bengkalis. Nah ini Gajah Mungkur, Mas Afif. Mas Afif, terus Pendowo. Liyane di urung teko iki. Urung teko, mewakili. Ini sudah ada 2 yang mewakili. Kemudian ada juga istri saya, si Nona, dan ada Mas Joko Sarwoto. Ini grup di wakil ketua pamor itu Pak Dipimin. Wis pensiun saka kepala SMK neng kono Pak. Ra iso lungguh amarga tiba. Ya, wakil ketua pamor di sana. Kemudian dulur dari seluruh pedagang bakso tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mas Tompel yang jelas ini bakso kalau Pak Mail lewat nanti Lintas Timur. Kulen lintas timur, nah niku di Mas Tompel. Kemudian kalau Pando ada Mbak Yanti Mas Dodo, ini Mbak Yanti rakyat ono. Oh lah kayak, wes kuwi enak tenan iki dengan Mas Dodo. Nanti kalau lewat Rumbai ada bakso Solo Baru, Mas Yati. Ini bojomu ani, rame lho. Ndak ikut tumben pula. Nah, kemudian kalau lewat ke arah Marpoyan, ndi mau? Pak di mantap. Nah, depan Wir. Nah, itu nek daerah Sigunggung masih ada di mau rakyat. Wah enak aku baksone. Karo nggone Mas Pariman. Mas Pariman itu dekat rumah sakit Ibnu Sina. Wes ngendi-ngendi aku lali ya, aku ngomong siji-siji lah. Semuanya bakso. Kalau di sana saya keliling. Itu Mbak Marsi, itu bakso Mekarsari yang di belakang DPR provinsi. Wes pokoknya nek rono keliling rampung-rampung dan lain sebagainya, nanti kita satu. Nah, yang ketua bakso ini ada 2 di Harapan Raya dan Jalan Sawit. Berapa Sawit? Wah, sebentar lagi buka cabang juga Bengkalis ya. Ra gelem iki, Mas. Puji syukur kehadirat Allah SWT, sholawat kita sampaikan pada tujuan kita, Nabi Muhammad SAW. Yang penutupnya itu Bu Bimo.
Pak Budi. Ya Allah, Budi, matur sembah nuwun. Bapak malah itu cikal bakalnya bakso dari bakso yang ada di 1953. Jadi cikal bakal bakso. Nah, bakso populer. Jadi kalau bakso populer yang di kota itu punya beliau ini. Nah, wis merasa ya wajib paling top populer. Nggih, matur suwun Budi. Waduh, Al-Fatihah bareng-bareng di kartu Pak Di semuanya. Al-Fatihah. Betul, amin, dilakukan kuburnya lah. Bapak itu pernah arep rene belum kelakon. Aduh, ya tak rono le sama Pak Adi itu gimin kan. Nah, malah dia lakonnya wis takdir. Sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, Pak Mail, Pak Yulfan, dan seluruh warga pedagang bakso seluruh Riau, dan sesepuh kita Pak Di Tugimin sama Budi Imo, matur suwun atas kunjungannya di Pulau Bekalis. Ini sebagian besar masih yang pertama kali. Mas Tompel masih Adi ya. Ada beberapa yang beberapa kali itu kiai kita lah Pak Tugimin sama Mas Mutari. Tapi wiswi ora ini merupakan sebuah kehormatan dan penghargaan bagi kami sekeluarga dan pemerintah Kabupaten Bekalis atas kunjungan dari pedagang bakso yang ada di seluruh Riau. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu sarana silaturahim, sekaligus kalau pemerintah ini adalah tonggak dasar mengokohkan ekonomi usaha kecil menengah yang menjadi pondasi dasar di pemerintahan. Data bakso UKM itu menyerap 97% tenaga kerja. Nek renek wong bakso nanti honor meneh Pak Mail ndak amat honor di pemerintah. Itu luar biasa. Dan menyumbang PDRB-nya tertinggi, 60% yang ada di nasional. Jumlah ini berapa? Jutaan, di atas 12 juta itu tahun lalu yang bakso saja. Di Pekanbaru, Riau hampir 3.200. Kalikan sejuta ya sedino sebiro. Wah, inilah Allah memberikan keberkahan dari usaha kecil menengah khususnya di perbaksoan ini. Maka atas nama pribadi dan pemerintah mendorong agar usaha-usaha kecil menengah yang kita geluti ini akan berkelanjutan, meregenerasi. Jangan sampai bapak iso dodol bakso anak malah ra gelem. Nek iso terus bergenerasi seperti Budi Gimo. Nek perlu kok diajari piye carane men enak bakso populer kaya ngono kae lah. Ini kita saling gedok tular. Maka kami sengaja mengundang mas-mas juga yang dari Gajah Mungkur, dari Pendowo untuk berbagi sharing silaturahim. Nanti kalau seluruh pedagang bakso yang ada di Riau sudah ada saling kontak, maka saling bantu membantu. Di mana menggiling yang bagus, di mana menemukan ramuan bakso yang bagus, melayani yang bagus dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dari pakar-pakar kita nanti. Baik, saya panjang lebarkan, intinya sekali lagi matur suwun, terima kasih. Mudah-mudahan nanti juga ada kerjasama dengan pemerintah, bentuknya seperti apa. Kalau di Siak wis enek. Nah, nanti di Bengkalis mungkin kita akan mulai seperti apa kerjasama antara pedagang bakso dengan pemerintah membantu usaha kecil menengah itu. Untuk itu merangkap protokol, saya mohon juga sambutan dari sesepuh bakso kita, Pak Di Tugimin. Monggo. Aduh, menengok. Baik. Kalau dibuka lah ya, kalau dibuka lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Bupati Bengkalis sekalian Ibu dan stafnya. Yang kami hormati dan kami banggakan tadi dari mewakili Departemen Perdagangan ya, Perindustrian, terus dari UMKM, Dinas Koperasi, terus sudah. Kemudian dari saudara-saudara pedagang bakso kita, Mas bakso Gajah Mungkur, terus bakso apa lagi? Bakso Pendowo, saya udah makan itu. Terus ada lagi? Dari grup Mujahadah. Oh, dari grup Mujahadah ya. Kesenian. Sama kesenian ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan sholat dan salam mari sama-sama kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para bapak, para ibu dari departemen atau yang mewakili dari grup Mujahadah atau yang mewakili, kemudian ketua Persatuan Pedagang Bakso seluruh Riau Bapak Muntari beserta Ibu, juga anggotanya semua yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan. Alhamdulillah sampai detik malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, iman, taufik dan hidayah hingga bisa melakukan perjalanan jauh dari Pekanbaru menuju Pulau Bengkalis di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau sini. Kami yang dituakan merasa bangga dan bahagia pada malam hari ini diterima secara resmi dan meriah di rumah dinas Bapak Wakil Bupati Bengkalis ini. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini semua merasakan kebahagiaan kita atas luapan rahmat dan hidayah ini melalui sambutan yang luar biasa pada malam hari ini. Mudah-mudahan rahmat ilahi selalu tercurah kepada kita semua. Selanjutnya kami yang dituakan sebagai Ketua BPSR Pekanbaru mengucapkan salam akrab kepada kita semua, khususnya kawan-kawan atau saudara-saudara yang bergerak di bidang kuliner UMKM, khususnya pedagang bakso dan mie ayam, barangkali pecel lele atau yang lain-lain, namun itu belum tergabung di dalam organisasi ini. Oleh karena itu kami sebagai yang dituakan selalu mendorong kepada kita semua, selalu memberi wawasan ataupun wejangan-wejangan kepada kita semua untuk selalu guyup rukun dalam berusaha. Karena seperti yang diutarakan Bapak Wakil Bupati tadi, di dalam organisasi ini yang sudah berjalan di Pekanbaru itu sangat baik dan sangat bermanfaat terhadap organisasi itu sendiri, khususnya saudara-saudara kita pedagang bakso. Di dalam hal ini mungkin kita dalam berorganisasi ini tidak hanya cukup arisan ataupun wiritan ataupun rekreasi bersama ataupun gotong royong. Namun dari sejarah masa lalu yang kita lalui setelah terjadi organisasi ini, betul kata Pak Wakil tadi, kita bisa saling bertukar ilmu, bertukar resep, mana yang lebih bagus, mana yang lebih enak, mana yang lebih bisa dipasarkan. Oleh karena itu, kalau dulu kita sebelum ada organisasi itu pedagang satu dengan yang lain itu cemburu,
cemburu. Takut kalau ada yang buka baru, yang lama mati, ataupun mati dalam arti mati pasarannya ya. Seperti itu. Namun sekarang dengan adanya organisasi ini, kita justru malah saling asih mengasihi satu sama yang lain, mungkin saling mengingatkan. Oh, bagaimana cara membuat bakso yang baik, bagaimana cara merawat bakso yang baik, bagaimana cara memasarkan bakso yang baik. Nah, ini sudah terjadi yang di Pekanbaru. Mudah-mudahan nanti di Bengkalis juga akan terjadi seperti itu, ataupun di tempat-tempat lain ya. Ternyata rezeki itu tidak akan bisa tertukar karena katanya sudah ditakar. Nah, itu kata-kata yang bijak dan itu nyata. Tidak ada yang resepnya ditiru, bumbunya ditiru ya, pemasarannya ditiru, kemudian apalagi gerobaknya ditiru, segalanya ditiru. Namun namanya rezeki tidak bisa ditiru. Nah, itulah namanya usaha. Karena mungkin semua ini punya kelebihan. Orang pincang punya kelebihan, orang ganteng punya kelebihan, orang buta punya kelebihan, profesor apalagi. Namun yang jelas kawan-kawan kita ini punya kelebihan bergerak di bidang UMKM. Betapa hebatnya pedagang bakso ini ya. Di saat COVID-19 jalan semua ditutup, pengusaha-pengusaha skala makro pada gulung tikar, kawan-kawan kita ini malah ada yang berani buka cabang baru, bayangkan. Nah, ini kan luar biasa ini. Mungkin harapan pemerintah seperti itu. Hanya mungkin gimana ya? Kurang bisa dipahami secara implisit, secara jelas. Kalau saudara-saudara kita ini dikedepankan, memang diprioritaskan, itu memang luar biasa. Jadi mereka ini sangat tidak membebani negara gitu. Bisa menciptakan lapangan kerja. Kalau satu orang ini punya karyawan 3 orang aja, lalu sudah kali berapa ini yang hadir ini? Ini baru yang hadir, ini belum perwakilan, belum semua. Karena yang lain masih sibuk untuk ngurus dagangannya. Nah, mungkin maksud pemerintah di UMKM itu seperti ini gitu. Namun untuk menciptakan seperti ini tidak gampang. Jadi Pemda ataupun pemerintah itu harusnya banyak-banyak memprioritaskan kepada saudara-saudara kita ini, karena ibarat suatu nilai benda, pemerintah itu tinggal nemu kepada mereka ini. Sudah tidak perlu dididik, sudah tidak perlu diajari, tapi bisa berjalan. Nah, inilah pedagang bakso. Coba kalau pemerintah yang mengadakan pelatihan-pelatihan itu, kalau disurvei balik, yang jalan itu paling 0,sekian% dengan menghabiskan dana yang tidak sedikit. Umpama dari mana? Telkom atau dari Pertamina ada kebijakan pensiun muda, gitu ya. Ini saya gambarkan. Ini ilmunya tinggi ini. Itu biasanya Pertamina itu sudah mengadakan pelatihan-pelatihan, dibawa ke Bogor, diajari nanam sayur, atau diajari ternak domba, atau diajari piara ikan air tawar gitu. Lah itu dananya luar biasa besar. Namun mereka kalau dilepas, yang jadi itu 0,sekian% itu. Sementara tukang bakso ini pemerintah tidak modali, sudah jalan sendiri. Ini kan pemerintah tinggal nemu. Nah, ini kami mohon nanti
pemerintah dengan adanya wacana seperti ini bisa menggulirkan dana ataupun sebagian UMKM itu untuk saudara-saudara kita ini. Mungkin saudara-saudara kita ini ada kemampuan tapi kurang modal. Contohnya seperti apa? Mungkin jualan mendorong pakai gerobak. Mungkin beliau ini perlu modal untuk sewa ruko. Nah, ini mereka yang belum punya gitu. Nah, ini kami mohon nanti pemerintah itu memfasilitasi, barangkali ada syukur hibah ya, hibah jangan ngutang untuk sewa ruko gitu. Jadi nanti ada peningkatan yang tadinya dorong gerobak, nanti bisa jualan di ruko atau kios. Nah, mungkin seperti itu. Jadi ini salah satu contoh. Mungkin yang lain juga gitu. Ada anak buah sudah bekerja kepada Pak Agus Bakso Soponyono di Jalan Tamrin ini. Bakso Anda Jalan Tamrin ini sudah ikut 10 tahun atau 15 tahun. Sudah mampu membuat bakso dan resepnya segala macam, tapi untuk sewa ruko, untuk beli gerobak, peralatan dan segala macam untuk mandiri tidak punya modal. Nah, itu jangan ragu-ragu, pemerintah yang begitu itu jangan ragu-ragu untuk menggelontorkan dana daripada yang pelatihan orang Pertamina disekolahkan di Bogor itu tadi. Kalau itu keberhasilan 0, sekian persen lah gitu. Tapi kalau bekas-bekas anak buah itu mudah-mudahan buka bakso sendiri 75% jadi dan berjalan. Jadi tukang bakso ini berangkatnya bukan dari pendidikan tinggi, bukan dari pendidikan formal, namun belajarnya ini semua dari anak buah. Mungkin ada ya yang memang tidak mengalami jadi anak buah, tapi mayoritas ini dari anak buah menjadi bos. Nah, itulah kawan-kawan kita atau saudara-saudara kita dari tukang bakso. Karena ini temanya tukang bakso, saya bicara seputar bakso aja lah ya. Intinya seperti itu, seperti yang saya utarakan dari depan tadi. Mereka-mereka ini UMKM yang memang betul-betul mandiri dan mungkin sebagian perlu suntikan dana, perlu arahan ataupun fasilitas dari pemerintah, dan mungkin kalaupun perlu ataupun diperlukan itu mereka-mereka ini dibantu manajemennya. Mungkin seperti itulah Bapak Wakil Bupati yang bisa kami aturkan selama ini. Oleh karena itu sekali lagi dengan adanya wadah Persatuan Pedagang Bakso Seluruh Riau ataupun PBSR ini, mari kita rukun guyup untuk menjadi satu hingga menjadi satu saudara yang kuat. Mungkin itu saya ngomong ngalur ngidul ya, udah panjang dari tadi. Mungkin bisa nanti inti-intinya aja, yang baik yang diambil, yang nggak baik ya jangan diambil lah. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti kalau ini nanti kita lanjutkan di luar acara ini. Kita bisa bicara dari ke hati ke hati ataupun sambung rasa. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa tahan kan? Saya mangan sih, nanti baru kita sambil diskusi. Ya, ini Pak Mail biar jawab juga UMKM itu seperti apa, Pak Julufat.